Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku pemirsa Jabal Kubis TV dimanapun berada, jumpa lagi kita dalam acara podcast tentang bincang-bincang. Kali ini narasumber kita adalah Yang Mulia Buya Dr. Haji Arso SAG SH MAG ya Buya ya. Iya. Beliau ini saat sekarang jabatannya adalah sebagai Wakil Ketua 1 Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Sehat Buya ya? Alhamdulillah Ustaz. Usia beliau kurang lebih 82 tahun Buya ya? Ya, kalau diperhitungkan dengan tahun Masehi 82 tahun. Iya. Namun masih tetap sibuk dengan aktivitas, terutama hal-hal yang berkaitan dengan dakwah dan mengurusi umat sebagai jabatan beliau di Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara. Oleh karena itu, maka pada kali ini kami menampilkan sosok beliau untuk menjadi inspirasi bagi kita semua bahwa usia boleh tua, tapi semangat untuk berdakwah harus tetap muda, kan gitu ya? Ya, itu dia. Jadi beliau sangat sibuk sebenarnya, maka kita harus jadwal waktu yang tepat, memilih waktu yang tepat agar bisa mengundang beliau di tengah-tengah kesibukannya sehari-hari. Baik, Pak Buya Arso yang kami muliakan. Buya ini kan sebelum di MUI kan lama di bidang pengadilan agama Buya ya. Iya. Dan saya dengar-dengar Buya sebenarnya berasal dari Pulau Jawa ya. Di Jawa. Tepatnya di mana Buya? Tepatnya saya di sebuah desa namanya Desa Lebak Siu. Lebak Siu. Dan kabupatennya Kabupaten Tegal. Oh, Tegal. Oh, Tegal berarti ya. Tegal ya. Tegal. Yang orang biasa, wah itu orang apa gitu. Oh, orang apa gitu ya? Ya. Tegal itu. Jadi bagaimana ceritanya bisa sampai berlabuh di Sumatera Utara ini? Cerita sedikit ya. Alhamdulillah, begitu rupanya ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena saya dulu baik belajar di PGA 4 tahun, pegawai negeri Balongan, mungkin terakhir di waktu itu di Yogyakarta, masuk ke sekolah satu-satunya di Indonesia yang ada, yaitu Sekolah Pendidikan Hakim Islam Negeri. Oh, hakim ya, dia Hakim Islam Negeri. Itu tenaga yang dipersiapkan memang untuk menjadi hakim. Seperti kalau di pengadilan negeri dulu ada SHD, Sekolah Hakim dan Jaksa. Sekarang sudah tidak ada lagi. Ya. Itu sekolah itu ikatan dinas. Jadi kita sekolah dibayar lah. Tiap triwulan ada persen buku, roll apa semua, dan kemudian diterima ikatan dinas dan berjanji yang diketahui oleh orang tua, kalau tamat bersedia ditempatkan di mana saja berada. Nah itu, maka setelah tamat, begitu tamat tahun 1964, mulai 1 April 1965 keluarkan surat keputusan Menteri Agama mengangkat saya untuk bertugas di Pengadilan Agama Mahkamah Syariah Bali G. Tapan Utara, yang pada ketika itu Masya Allah saya berpikir apa di Bali G. Saya tidak tahu latar belakangnya mengapa di Bali G. Tapi mungkin barangkali karena
sebelum tamat disuruh mengisi pilihan satu Jogja, pilihan satu dalam Jawa, tapi 2 bisa memilih luar Jawa. Saya pilih kalau dalam Jawa Jogja saja. Tapi saya kalau luar Jawa pilih 2, Ambon sama Merauke. Karena di Ambon itu perlu tenaga dakwah. Merauke juga begitu, karena waktu saya sekolah itu boleh dikatakan tak ada waktu Pak untuk main-main, tak ada waktu untuk istilah orang muda pacaran tak apa. Kegiatan itu tidak mana, tapi dakwah. Dakwah terus. Dakwah yaitu pengajian di beberapa daerah di daerah Yogyakarta yang mereka rawan misionaris. Maka saya masuk ke kampung, ada beberapa pengajian yang diadakan, termasuk anak orang Ambon ya, bisa saya didik punya apalah. Berarti Buya waktu begitu penempatan pertama itu di Ambon ya? Penempatan pertama enggak bisa. Oh, enggak Terpaksa jadi di Ambon. dipilih 2, 1 pun enggak ada. Oh, Ke jadi Merauke pun tidak, Ambon ke tidak. Ambon pun tidak. Tapi rupanya yang berpusat itu ini orang kok bisa milih ke sana, padahal orang Tegal itu. Ini berani orang ini bikinnya mungkin Iya. barangkali. Ini dapat ke tanah Batak. Iya. Nah, disitulah saya agak sedikit sehingga perlu saya waktu itu mencari informasi. Iya. Informasi itu diperoleh dari seorang yang mantan guru SMA di Bali tahun 50-an. Yaitu adiknya Jamiat Dalhar, ahli sepak bola tahun 50 dulu. Apa bilangnya? Aduh Mas, saya tidak tahu bahasa sana dan tidak tahu adat sana. Katanya orang itu keras, tidak apa-apa. Setiap menanam kebaikan pasti baik Bapak. Nah, itu saya bilang jadi Itu prinsip tuh. itu prinsipnya. Tiap Ya, jadi pasti memang hasilnya akan orang kebaikan Batak pula. keras, orang Batak sebuah jika ada yang membunuh. Tapi kalau kita memang mau, tapi kalau kebaikan orang respon baik. Nah, itulah kira-kira sampailah ke sana dengan istilah kebetulan karena harus ikatan dinas, harus bersedia ya berangkat. Kembali ya. Dan orang tua pun mengizinkan. Jadi pemirsa, ini saya potong sedikit Bu ya. Baligi ini termasuk salah satu daerah atau kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Dan menurut sensus penduduk bahwa memang Tapanuli Utara itu adalah merupakan mayoritas penduduknya adalah beragama Kristen atau Nasrani. Maka Buya Arso ini justru pendapat pertamanya di daerah yang mayoritasnya adalah Nasrani. Ya. Iya. Baik. Jadi di situ berapa tahun Bu ya? Sampai Di situ sekitar 27 tahun. 7 tahun semua terus di bidang pengadilan Di agama. pengadilan. Jadi 5 tahun menjalani sebagai sebagai panitera. Ya. Kemudian tahun 1970 mulai diangkat ketua definitif oleh Menteri Agama. Pengadilan Agama di Bali G. Sampai waktu itu pengangkatan saya tahun 70 itu wilayah dulu Pengadilan Agama Bali G itu wilayahnya Tapanuli Utara, Sidikalang termasuk. Sehingga kami selalu berhadapan. Jadi selama 27 tahun Buya di Pengadilan Agama Bali G itu, ada nggak satu saja Buya, peristiwa-peristiwa yang sangat berkesan bagi Buya sehingga sampai sekarang mungkin masih teringat-ingat ya, yang mempunyai kesan baik sisi rohani atau sisi jasmaninya mungkin sulit dilupakan oleh Buya. Yang menarik. Yang menarik memang cukup banyak lah sebenarnya. Tapi intinya yang paling pokok pertama pergaulan antar non Muslim. Alhamdulillah selama di sana tidak ada permasalahan saya, karena saya bisa menyesuaikan diri. Ya. Adapun yang berkait dengan hubub Muslim, maka di sanalah selalu saya menggunakan waktu bukan untuk memikirkan kantor saja, tapi harus siang dan malam untuk urusan dakwah.
Dan pada ketika itu saya 2 tahun tinggal di masjid. Tinggal di madrasah, tapi tempat tidurnya tidak ada, maka tinggal saya di masjid tidurnya 2 tahun. Tahun 66, 67, 68 awal saya menjadi pimpinan pengadilan. Berarti Buya di samping menjalankan aktivitas sebagai ketua pengadilan, Iya, juga Buya tak lupa dan terus menerus menyampaikan dakwah dakwah masyarakat. di daerah yang justru mayoritasnya non-muslim. Iya, iya. Namun karena mungkin Buya, karena mungkin cara penyampaian Buya yang mungkin diterima oleh masyarakat sana, sehingga Buya sampai 27 tahun di sana Buya. Ya, memang pada ketika itu masyarakat mengharapkan, karena saya masih lajang, umur pun baru 21. Oh, gitu, ya. Nah, kalau Sampai bisa, akhirnya nikah tahun orang Batak tahun 69, setelah 66, 67, 68, 69. Lalu Buya sampai ke Medan ini kapan tuh Buya? Saya ke Medan itu, sebelum ke Medan saya ke Sidempuan dulu, Pak. Dempuan dulu. Di Dempuan hampir 3 tahun. Di Sidempuan, Ketua Pengadilan Agama Sidempuan. Walaupun saya sebetulnya menurut jatah pendidikan yang sudah dilalui, karena saya tahun 92 sudah ikut pendidikan senior, mestinya harus diangkat hakim tinggi. Tapi karena kepentingan dinas, saya diminta oleh Ketua Pengadilan Tinggi untuk di kantor menata masalah perkantoran. Oh, iya. Ya, dan masalah-masalah kaitannya perkara di daerah. Ya. Jadi Baik, dari ya. daerah minoritas ke daerah mayoritas lah. Jadi terakhir sampailah Buya akhirnya sampai ditugaskan di Medan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan. Sebelum itu Pak, saya dari 90, jadi cukup di sana 2 tahun 3 bulan di Sidempuan. Kemudian saya diangkat hakim tinggi. Karena kalau ketua pengadilan agama nanti naik jenjang karir naiknya di pengadilan hakim tinggi. Hakim tinggilah saya di Medan sejak tahun 95 sampai 2006. Jadi 2006. Dari 2006 baru saya diangkat sebagai wakil ketua. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Utara, yang pada saat itu saya sudah waktunya umur untuk jadi jabatan hakim tinggi itu 65, harus pensiun. Maka pensiunlah saya mulai Juni 2009. Nah, itu disitulah pensiun. Ya. Nah, lantas bergabunglah menjadi salah satu ketua dari Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara. Ya. Buya ini kan sebagai wakil ketua ya, wakil ketua 1 Buya ya. Iya, iya. Itu bidang apa Buya? Bidang apa deh? Iya. Ya. Saya kalau memang MUI bukan karena pensiun, Pak. Oh, bukan. Bukan. Karena di Tapanuli Utara tahun 1980 saya yang memprakarsai berdirinya MUI Tapanuli Utara. Oh. Ya. Kemudian pindah ke Sidempuan pun selalu saya dekat dengan para ulama. Masuk ke MUI tahun 95, hakim tinggi juga ikut di MUI. Cuma waktu itu jadi anggota biasa, anggota ukhuwah, kemudian anggota Komisi Fatwa. Baru ada 2 periode ini, sampai tahun ini, itu dianggap sebagai wakil ketua. Waktu ketuanya umumnya Pak Profesor Abdullah Shah, saya wakil ketua. Dan sekarang ganti wakil ketuanya. Sebelum wakil ketua bidang hukum di MUI. Jadi ya sampai sekarang masih dipercayakan kawan-kawan. Ya. Ya artinya 83 usia Buya sekarang ini masih terus masih dipercaya untuk menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara ya. Ya. Baik, ini ada yang menarik Buya. Seusia Buya yang maafnya ini sudah sepuh, katakan sepuh. Kebanyakan orang-orang lain sudah beristirahat ini Buya. Sementara Buya masih terus beraktivitas ya Buya. Dan yang menarik bagi saya ini adalah
di usia beliau yang tergolong tidak muda lagi, justru beliau ini ternyata tertarik dan menjadi salah satu jemaah tarikat Naqsabandiyah Jabal Qubis, Bu ya. Ya. Kapan kira-kira Bu ya waktunya itu waktu masuk ke tarikat Jabal Qubis ini? Ya. Tahun berapa? Saya masuk ke Jabal Qubis setelah saya berumah tangga dengan istri penyambung. Ya, Karena tahun 2018 ada musibah saya, yaitu meninggal istri yang asal dari Balige tahun 2018. Pas tanggal 9 November. Tanggal 9 November ini akan kami peringati 5 tahun. Kemudian saya menyambung dengan Ibu Nurmi Butar-Butar. Itulah. Istri yang sekarang. Iya, istri sekarang, penyambung. Ya, istilah penyambung itu kadang tidak bisa digantikan gitu ya. Dia penyambung. Tapi dalam karena kami memang bermohon kepada Allah untuk orang yang sudah meninggal istrinya, kalau berumah tangga lagi itu problemnya besar banyak. Jadi harus dipikirkan masak-masak. Yang kami doakan aja, Allahumma alqi ma'azzawzatin solihatul marjah. Ya Allah, Tuhan, pertemukan saya dengan orang perempuan yang solihah yang menjadi pasangannya yang diridhoi Allah. Cuma itu. Entah kayak apalah. Itu doa Bu ya. Iya. Itu. Setelah istri Iya. meninggal. Ya? Iya. Saya mohon pada Allah, pertemukan saya dengan perempuan yang solihah yang engkau ridhoi. Kalau jangan tidur, janganlah kira-kira. Entah mungkin sekarang dikabulkan atau tidak, tetapi ternyata alhamdulillah hingga saat ini sudah hampir 5 tahun saya dengan beliau. Pada awalnya saya memperhatikan istri ini rupanya orang tarikat. Pengamal tarikat. Bahkan sebelum akad nikah, sebelum pernikahan saya lihat, lu kok ikut suluk di sana. Mau ke mana suluk ya? Jadi saya terikat. Memang semua bukan karena dia, semua karena Allah. Karena saya selalu sekarang saya sudah masuk tarikat, sering-sering orang Pak, saya bisa ikut ustadznya. Aku mau ikut. Oh, pikir-pikir dulu lah. Itu hidayah. Kalau sudah ada hidayah, jadi dengan melalui beliau itulah rupanya pertemukan. Sehingga banyak dialog dulu Pak awalnya. Nah, karena saya sudah menemukan beberapa orang tarikat itu ada yang model gini, ada yang model begini, ada yang model begini. Bahkan yang negatif pun selalu saya diskusikan sama dia. Ada kayak gini, oh enggak ada kayak gini, enggak ada kayak gini, enggak ada. Jadi enak iya. Kalau enggak percaya nanti Ustaz apa sajalah. Ya memang itu wajar Buya, karena Buya kan memang latar belakangnya memang ahli di bidang hukum. Iya, artinya tentu apa yang diamalkan oleh istri di rumah itu tentu menjadi bahan pikiran Buya, gitu kan. Dan selama ini memang menyimpang atau tidak, gitu kira-kira. Selama ini memang ya bukan tidak mengaji tasawuf. Ngaji tasawuf juga, tapi secara teori. Teori ya. Apa yang mungkin di pendapat. Bukan pengamal. Iya, bukan pengamal. Pendapat teori tasawuf itu. Tapi sebetulnya tidak bisa orang menjadi orang tasawuf lalu begitu jadi gitu lah kira-kira. Jadi saya amati istri kok apa menjadi taruh keikut. Ada yang namanya suluk mau haul, ada namanya suluk mau haji, bilang haji. Ya, itu saya belum sama dulu. Baru saya melalui dialog apa lagi gini. Apa arti baiat? Itu semua. Apa di baiat kayak gini perempuan. Itu saya melalui. Semua informasi dari luar saya hubungkan dengan dia, semuanya kok enggak ada. Loh, kalau jadi begitu, yang negatif tentang tarikat yang di luar selama ini Buya dengar, ternyata di diri istri Buya, yang Buya amati tidak ada. Enggak ada. Jadi kalau begitu benar. Ya, kalau saya kan ilmu agama enggak ada. Kalau begitu Bapak biar ngomong-ngomong sajalah sama Ustadz Amir. Itulah saya mulai kenal. Jadi dijumpakanlah dengan seorang khalifah besar. Besar itu Amiruddin Putih. Iya, Putih. Waktu itu ke sana.
Belum masuk Pak saya. Belum masuk. Belum. Kita ke sana. Kira-kira Masih penasaran gini lagi ya. Dialog lagi. Cuma beliau rupanya ya punya referensi yang cukup. Ya, betul. Lalu Meyakinkan pengapalan dia, ya. iya. Kalau referensinya kayak gitu, coba saya lihat kayak apa ikuti. Nah, itu mulailah berangkat ke Kota Cane, Pas, sana itu Kota Suluk Cane, langsung. Suluk langsung. Langsung Kayak Suluk. apa yang namanya Suluk? Kayak dengar begini Iya. kan? Ah itulah. Nah, sekarang sudah berapa lama sejak peristiwa itu? Kira-kira berarti Suluk itu sudah karena ke Banda Aceh 3 kali. Kemudian ke Pangkalan Berandan, kemudian Besitang, kemudian Kisaran, kemudian Kampung Pajak di Utara. Kemudian di pusat sudah 2 kali ya. Kira-kira 10 lebih. 10 ya udah. Sudah 10 kali suluk. Ya, catat Ibu ada catatannya saya. Iya. Nah itu. Jadi selama suluk ini yang Buya laksanakan, yang Buya sudah laksanakan selama 10 kali ini, ternyata memang tidak ditemukan hal-hal yang justru bertentangan dengan ajaran agama Islam yang menyangkut Al-Quran dan Hadis. Tentu tentang hukum-hukumnya ya Buya ya. Kira-kira gimana menurut penguatan Buya? Yang terkait dengan apa namanya? Yang terkait dengan pengamalan itu selama ini saya belum menemukan. Iya. Tapi malah bersyukur untuk menemukan pengamalan itu. Bersyukur menemukan pengamalan. Karena selalu kadang-kadang kita kan bergini. Orang yang punya ilmu agama ini sebetulnya ditengok, diminta pertanggungjawaban. Diminta pertanggungjawabannya. Nah, jangan sampai kita menyuruh orang berkata tapi kita sendiri tidak mengamalkan. Kemudian kita menyuruh orang berbuat baik tapi kita malah melalaikan dirinya. Nah, satu ada lagi hal-hal yang belum duduk rasanya antara kekuatan daya zikir dan daya fikir. Karena ini menarik ya Buya. Belum seimbangnya antara kekuatan berpikir dengan daya zikir, daya fikir. Iya. Berarti itu menyangkut sisi jasmani dan rohani. Iya. Karena gini pemirsa, ini Buya Arso ini, Dr. Arso ini adalah kalau bidang keilmuan beliau di masalah hukum syar'i agama Islam, kita tidak meragukan lagi. Cuman yang menarik bagi saya adalah beliau dengan rendah hati mau menjadi murid salah satu guru kami, Syekh Haji Ghazali An-Naqsabandi, yang justru beliau ini adalah tidak berlatar belakang pesantren, tidak berlatar belakang sekolah pendidikan agama Islam, justru sekolah umum. Ini menarik ini bagi saya. Karena Buya ini adalah dari awal sekolahnya sudah di bidang hukum Islam. Kemudian kenapa Buya kira-kira bisa tertarik mau menjadi murid? Murid. Sekarang jadi walaupun Buyanya usianya sudah 82 tahun, tapi kedudukan Buya di Jabal Kubis ini menjadi murid. Ya, kan gitu kan Buya. Justru menjadi murid seorang Syekh Mursyid yang latar belakangnya bukan dari pendidikan agama, pendidikan umum malah. Kira-kira apa yang nggak bertentangankah? Bagaimana kira-kira? Ya, sebenarnya kalau diukur dari sistem pendidikan yang sudah saya jalani, guru saya profesor ya kan? Iya. Profesor, doktor yang menguji, yang promosi juga ya. Segala disertasi dikoreksi. Tapi di sana ada saya temukan hal-hal yang keilmuan seseorang itu belum bisa menentukan hasil dari kekuatan rohaninya. Kalau kita lihat di dalam ayat Al-Quran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab. Ini ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sesungguhnya dalam kejadian langit dan bumi dan pergantian antara siang dan malam, di sana ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi ulul albab. Tatkala berbicara ulul albab di ayat-ayat yang lain mana ada istilah ulul albab. Menariknya adalah yang mana ulul albab itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Itu yang didahulukan.
antara zikir dan fikir. Tapi kadang-kadang orang mendewakan tentang daya fikirnya, keilmuannya, melupakan daya zikirnya ini. Dan praktek itulah yang mungkin kalau ilmu orang kampungan istilahnya itu kualat gara-gara ilmunya itu katanya pula orang. Istilahnya apa? Yang diilmui itu ndak sambung. Sehingga kita temukan belum mempunyai saya prihatin dalam sikap perilaku dalam ibadah dan lainnya adanya kurang. Saya pikir tidak nyambung. Maka itu kita mencari ingin daya zikir dulu kuat. Jadi antara profesor dengan yang tidak profesor dalam hal-hal daya zikir itu tidak menentukan. Iya. Ya. Oleh karena itu tidak ada persoalan bagi saya. Kalau saya harus tanya sama ayah, harus tanya sama ayah menyangkut masalah kebutuhan rohani. Ya. Nah itu, iya, kebutuhan rohani. Iya. Tapi walaupun saya tidak tetap kebutuhan keilmuan, ya, kita cari tetap kebutuhan rohani kita cari. Ya. Ya. Artinya di sisi jasmaninya pemikiran Buya ini sudah memang ya cukup, kira-kira gitulah cukup. Cuman mungkin kurangnya di sisi rohaninya ya daya zikir itu yang lemah. Sehingga perlulah kita berguru pada sang ahli zikir, kira-kira gitu. Untuk menyeimbangkan antara sisi berpikir dan sisi berzikir. Gitu, ya. Dan harus daya zikir itu diutamakan di atas daripada daya fikir. Kadang-kadang kelemahan kita itu di situ, Pak. Sehingga ilmunya yang sudah segudang ternyata ada yang menjadi pertanyaan saya, mengapa dia harus menderita bertahun-tahun dia kayak tidak menemukan. Nah, jadi nikmatnya daya zikir belum dirasakan. Saya menganggap mereka-mereka yang itu. Jadi sudah begini, itulah. Jadi memang mencari daya kepuasan rohani. Malah saya ditanya oleh kawan-kawan itu, Pak Arso kok mengapa ikut suluk ya? Iya enggak. Selama ini saya pemain tenis. Sport jasmani sudah cukup. Main badminton jadi, main tenis lapangan jadi, main pingpong apalagi. Tapi tak kalah sport rohani, ini yang diperlukan. Jadi di suluk itulah kami temukan sport rohani badannya. Itu. Sutranya akan menginput daya rohani itu kita. Jadi ternyata yang perlu dilatih itu tidak hanya jasmani. Rohani juga perlu dilatih. Itulah melalui suluk itu. Jadi suluk itu sebenarnya adalah media kita untuk mujahadah atau berlatih rohani, sisi rohani, agar senantiasa sehat. Makanya percaya sekalian, kita bisa melihat kehidupan sehari-hari, terutama orang yang mengaku beragama Islam, meskipun dia mungkin sudah pakar di bidang ilmu agama Islam, sudah melaksanakan seluruh rukun Islam, tapi justru kadang-kadang tidak menjamin bahwa akhlaknya dia mulia. Maka wajar kalau kita lihat misalnya ada orang yang sudah berkali-kali menunaikan ibadah haji, tapi tetap melaksanakan korupsi dan lain sebagainya. Ya. Jadi sisi zikirnya itu yang lemah. Maka perlulah dia ditambah sisi zikirnya itu melalui seorang guru yang memang pakar di situ. Itulah guru tarikat. Jadi di situlah kira-kira latar belakang Buya sehingga bisa Buya memasuki dunia tarikat sebagai pengamal dalam tarikat. Dan lantas Buya, kira-kira selama Buya menjadi pengamal tarikat yang Buya bilang tadi sudah 10 kali suluk, kira-kira ada nggak sisi pengalaman rohani lah gitu yang membuat Buya memang semakin meyakini bahwa seorang itu memang perlu dia bertarikat? Memang kalau nanti saya harus ungkapkan di sebuah acara terbuka, kayaknya tidak akan seluruhnya saya terungkap. Tetapi memang dirasakannya itu. Orang beribadah itu yang dicari sebetulnya nikmat ta'abud.
Ya. Seperti orang ibadah haji juga kan, nikmat rekreasinya ada, nikmat dunianya ada, nikmat pergaulannya bisa, nikmat silaturahminya ada. Tapi bisakah mendapatkan kenikmatan ta'abudi? Wah. Nah, kenikmatan ta'abudi ini sebenarnya memang merupakan rahasia yang dibagikan oleh Allah kepada kita. Iya. Jadi rasanya saya mungkin sedikit mendapatkan kebahagiaan yang diberikan. Sisi ikhlas lagi. Walaupun saya pernah ada suatu forum di depan umum, tatkala mengenalkan saya, mengatakan bahwa Arso itulah orang ulama yang tua, ulama yang paling ikhlas. Saya tidak suka sebenarnya diomongkan begitu. Tapi saya merasakan bahwa memang kata diskusi al-ikhlasu sirrun min sirri. Iya, ikhlas itu rahasia sebagian rahasiaku. Istaudatuhu, tidak akan saya tanam kecuali hamba yang saya pilih. Iya. Ini bagaimana supaya dipilih menjadi orang ikhlas? Sulit coba sebenarnya. Beberapa kali lama menyebut nama Allah. Lalu di sana kita ternyata mudah-mudahan dibagikan lah, dibagian mendapat keikhlasan. Jadi ya apapun yang saya masih tidak seperti kawan-kawan yang sudah pada tingkat khalifah besar, ilmunya banyak, tetapi menjadi pengikut saya merasa beruntung karena apa itu ya? Ada kenikmatan tersendiri. Nampaknya Allah bagikanlah keikhlasan dan itu mahal sama kita. Kadang apalagi zaman sekarang ini Pak, banyak orang yang kadang-kadang tertipu duniawinya, tertipu dengan keangkuhannya, tertipu dengan ini, maka saya merasa bahwa beruntung juga lah. Jadi melalui ajakan tadi, ayo kalau itu sama-sama kita ikut suluk, rupanya sudah alhamdulillah. Jadi ada sisi kenikmatan yang nggak bisa diungkapkan. Ya, diungkapkan. Ya. Ilmu rasa. Iya. Karena memang ya, kalau kita amati ya, banyak orang yang pintar ilmu agama, tapi justru di adab dan akhlaknya itu sangat kurang. Iya. Ya, Bu ya. Iya. Banyak orang yang menguasai agama secara jasmani, tapi sisi rohaninya dia lemah, sehingga jarang sekali memang ulama besar, ya, ustaz lagi, kadang-kadang ustaz yang tersohor itu, yang benar-benar mau mengikuti dan menjadi pengamal tarekat, karena dia terkendala, orang terhijab oleh ilmunya sendiri. Jadi kesombongan itu kadang-kadang muncul dari Nah, itu di situ Pak, mungkin orang yang agak merasa diri ya. Karena pada saat orang punya ilmu, batinnya yang mengganggu itu, batinnya terganggu. Jadi padahal kalau para imam-imam terdahulu, Imam Ghazali itu malah kita mencari ilmu saja harus bagaimana sikap orang berilmu. Kadang-kadang orang yang berilmu tapi sikapnya bukan orang berilmu. Menurut ajaran ya. Kalau kita ajaran Islam itu ada 3 rukunnya, iman, Islam dan ihsan. Ketiga ini nampaknya harus sinkron. Tapi sering-sering banyak orang yang pada tingkatan yang kedua saja, Islamnya sudah bagus. Tapi bisa kan nanti istiqomah. Dan dia menyangkut istiqomah itu menyangkut ihsan. Pada saat orang-orang dia. Jadi jinlah yang selalu dicari sebenarnya untuk kita, karena pada ujungnya nanti kan harus balik kita kepada Allah. Balik kepada Allah itulah segudang ilmu kita kira-kira sampai tidak kepada suatu tujuan. Di situ saya merasakan dalam pengalaman menemukan hal-hal yang agak itu. Kok tidak bisa ya mereka begitu? Karena ketika kita kembali kepada Allah,
yang ditanya itu terutama di dalam kubur itu bukan masalah fikihnya, bukan masalah ilmu syariatnya, tapi marrabbuka itu adalah pertanyaan ma'rifat itu, Bu, kan? Nah, jadi ditanya siapa Tuhanmu itu, bagaimana kita mengenal Tuhan? Kalau menjawabnya itu kalau kita di dunia ini tidak mengenalnya, kan? Maka untuk mengenal atau membimbing ke situ diperlukanlah kita seorang pembimbing yang kita kenal dengan guru yang mursyid tadi. Maka sekarang Buya telah mengikuti itu ya Buya ya. Telah berguru pada seorang yang guru yang mursyid. Ya alhamdulillah. Jadi sisi lahir dan sisi batinnya sekarang Buya sudah mulai masuk ke situ. Sehingga lebih ikhlas lagi gitu. Hanya saja saya menganggap, tapi ini petunjuk Allah. Namanya seumur tua ini sudah terlambat sebetulnya. Dan terlambat. Kenapa? Karena mungkin salah satu prinsip yang bisa aku sekian tahun diajari tawaruk kanan, ya kan begitu ya. Pas dibuat itu memang rasa, tapi bagi saya tidak masalah karena saya mungkin pada ukuran segitu Allah masih mengampuni ya. Seperti kita sholat juga kadang-kadang secara syariatnya itu nggak bisa berdiri. Jadi pada saat gelisah persoalannya hanya saja. Tapi disyukuri juga alhamdulillah karena ada umur 80 nekuk pun tidak bisa. Duduk ya Pak. Iya. Tapi itulah saya selalu berdoa kepada Allah. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absorina wa quwwatina ma ahyaitana. Ya Allah, rasakan nikmatnya melihat. Nikmatkan ya Allah rasanya mendengar. Dan nikmatkan ya Allah rasanya kekuatan ini. Ya ini berarti masih diberikan Allah nampaknya 3 unsur ini. Karena banyak juga orang yang diberi hidup, tapi mata sudah tidak mengenal lagi. Ada diberi hidup, dengar sudah bisa lagi. Ada diberi hidup, tapi jangankan jalan, masih tergeletak pun hidup. Ada orang hidup di atas ranjang 4 tahun dia. Tidak mengenal saudara, tidak mengenal ini. Ya Allah, kalau itu dikasihkan Allah sampai ini ya, mudah-mudahan sudah menemukan masa tua, makin dekat. Kira-kira itu dengan tarikat itu. Ya Pak, jadi makin tua, makin dekat kepada Allah. Jadi pemirsa, beliau ini setelah menjadi pengamal tarikat, beliaulah yang menginisiasikan tentang ada dulu acara di MUI yaitu kajian aliran keagamaan. Beliau justru menjadi sponsor untuk mengundang salah satu mengundang Tuan Guru kita langsung untuk hadir di Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara untuk menjelaskan langsung tentang tarikat Naqsabandiyah Jabal Qubis waktu itu ya. Jadi inisiatifnya dari Buya itu. Kira-kira bagaimana hasilnya itu Buya? Ya kebetulan saya itu wakil ketua 1 yang membidangi hukum, fatwa, penelitian, kemudian bidang luar negeri dan aliran keagamaan. Jadi salah satu program wakil ketua di bidang aliran keagamaan itu mengkaji tentang kealiran agamaan. Dan saya lihat mencoba kealiran keagamaan dari sisi kajian tarikat Naqsabandiyah Jabal Qubis. Karena saya lihat tidak ada penyimpangan. Belum menemukan saya penyimpangan. Kalaupun ada informasi orang menyimpulkan, katanya sholatnya begini-begini, bukan itu sebetulnya. Tidak ada ajaran sholat yang mesti sholat lalu gambarnya Tuan Syekh harus di depan, tidak ada. Tapi kadang-kadang diisukan macam itu. Lebih baguslah ditemukan. Maka diadakanlah kajian tentang tarikat ini supaya mengenal lain. Ya itu. Bahkan pada waktu itu ya disambut oleh ketua umum, silakan. Kemudian bagian penelitian ada, kemudian bagian fatwa juga ada. Maka nampaknya dengan kajian tarikat ini menjadi satu membuktikan bahwa MUI bukan anti tarikat. Sebab ada yang sebetulnya orang yang mau datang mau mengaji, tapi di dalam pandangannya pemikiran kaidahnya dipandang menyimpang.
Nah, jangan dulu, tidak bisa gitu. Walaupun dia ingin, kalau bisa saya seperti Jabal Qubais lah, ikut apa? Oh, harus penelitian dulu, kayak apa? Tapi pada ketika saya sendiri yang masuk, kawan-kawan, ya makanya sudah. Jadi yang tidak masuk, tidak ikut itu ya artinya dalam apa? Karena MUI kan tenda besar dari ormas Islam, kelompok pengajian. Yang masuk tenda besar ya sesuai dengan apanya. Kalau ada kaidahnya yang menyimpang, rujuk dulu ilal haq baru bisa begitulah. Jadi akhirnya sampai sekarang itu terekam, dan sewaktu-waktu TV yang di atas gede itu kadang-kadang ditampilkan juga kajian tentang itu. Ya, artinya ya. hasil dari kajian tempo hari pertemuan antara Tarekat Naqsabandiyah Jabal Qubais dengan MUI ternyata memang tidak ada persoalan apa-apa ya? Iya, tidak ada persoalan. Clear. Ya. Baik Bu ya, ini kita ngobrol sudah cukup lama nih Bu ya. Kira-kira kesan dan pesan apa kira-kira yang ingin Bu ya sampaikan sebelum kita tutup acara ini? Ya, sesuai dengan pemikiran Bu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Dengan memohon izin kepada Tuan Guru, Ayah Guru, kesempatan ini saya diminta untuk kira-kira semacam kesan. Yang pertama tentu, kalau sudah memasuki tarekat, jangan bergeser. Artinya kuati dengan sungguh-sungguh diikuti dengan seluruhnya, ajaran-ajaran di dalamnya, tapi kita tetap untuk berusaha memperbaiki amalan-amalan kita yang pokok, yang dalam hal ini tentu syariahnya diperkuat, sebagaimana juga anjuran dari Tuan Guru kita, ya hal-hal yang pokok, hal-hal yang sangat prinsip. Karena syariah itu diibaratkan sajaroh. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, asy-syari'atu sajaroh, wat tariqatu aghsanuha, wal ma'rifatu awraquha, wal haqiqatu asmaruha. Wal Qur'an jami'un bijami'iha bidalalati wal isyarah tafsir wa ta'wil. Kata Rasulullah, syariat itu pokok pohon. Jadi harus tegak pohon itu. Wa tariqatu aghsanuhu, dan tariqah itu adalah cabang-cabangnya. Jadi kita sudah menjalani syariah, ada yang mesti ada cabang-cabang di situ. Wal ma'rifah begitu juga merupakan daunnya. Jadi kalau pohon ada cabangnya, ada daunnya. Kalau tidak ada daunnya berarti pohon itu gersah, ada daunnya. Wal haqiqatu asmaruhu, jadi hakikat dari keilmuan yang kita pelajari dalam tarekat itu merupakan buah. Rasa nikmat. Jadi terasa nikmatnya beribadah, ya seperti orang menikmatnya buahnya pohon itu. Al-Quran itu merupakan mengumpul dari keseluruhan itu. Di dalamnya ada syariahnya, ada tarekohnya, ada marifahnya, ada hakikohnya, dengan petunjuk-petunjuk, dalil-dalil yang ada, dan isyarah-isyarah yang ada, begitu dengan tafsir dan takwilnya. Jadi kita bersyukur kalau sudah melaksanakan menjadi orang tarikah, ikutilah dengan baik, tapi tetap kita ilmui dan kita sadari bahwa kita ini hidup nanti akan dipertanyakan dari seluruh ilmu kita, termasuk pengamalan kita. Yang ketiga, saya merasakan bahwa dengan ilmu tarikah sekali-sekali jangan menampakkan sifat-sifat takabur dan kesombongan, karena justru disitulah letaknya latihan kerohanian yang kita cari untuk menjadi orang yang tawadhu, yang khusyuk dan dari kadang-kadang ada juga yang kemudian menyimpang dari hal-hal. Jadi kita tetap istiqomah di jalan tarekat itu. Karena akan dipelihara oleh Allah. Man hafidullah,
akan dikerjakan oleh Allah. Man hafidhu lisanahu, orang yang menjaga lisan, ya perkataan kita. Warafazamanahu, tahu dan kandasi masanya. Wastaqwamat toriqotahu, dan istiqomah dalam toriqohnya. Selanjutnya kepada orang-orang yang mungkin kawan-kawan, sahabat yang belum memasuki tariqoh, setidak-tidaknya belajar dulu, mendalami secara utuh dari keilmuan itu, tidak menyampaikan untuk buruk sangka. Karena saya pun seawalnya setelah dipelajari ada karena belum tahu, jadi penuh buruk sangka, baik acara-acara apa saja. Jadi untuk ini bagi kawan-kawan kaum muslimin di mana saja berada, tanamkan dulu secara keilmuan husnuzon terhadap tarikat, kecuali nanti hal-hal yang memang ditemukan ada fatwanya dari majelis ulama bahwa termasuk yang sesat, tetapi dalam hal-hal yang memang masih utuh ajarannya sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah, maka itu perlu kita segudang ilmu yang kita miliki itu semua akan dipertaruhkan, dipertanggungjawabkan kepada Allah, sampai pada waktu saat kita akan memasuki gerbang meninggalkan dunia ini, ilmu itulah bisa mengantar enggak. Inilah, maka supaya jangan sampai adalah orang terkendala dengan menghadap Allah tapi penuh husnul khotimah, enggak sampai. Ini harapkan begitu. Jadi belajari dengan husnuzon, teliti, dan baru niat, karena semua itu nanti berujung pada hidayah Allah. Ya, hidayah. Bu ya, jangan kita belum apa-apa, baru mendengar dari si A, si B, si C, lantas kita menyimpulkan bahwa ini benar, ini sesat, ini salah. Jangan begitu Bu ya. Nah, yang baik-baik harus bertabayun dulu, ya kan? Teliti dulu, ya kan? Amati dulu, dan bila perlu masuki dulu. Enggak? Seperti Buya ini, ya kan? Beliau adalah memang kalau tentang keilmuan di syariatnya tidak lagi diragukan, tapi justru beliau ketika mendengar tarekat, meskipun mungkin dari teori sudah mendengar sesuatu yang mungkin negatif, tapi setelah beliau memasuki ternyata tidak ada yang sesuatu yang negatif. Dan terbukti dengan diundangnya tarekat Naksabandiyah Jabal Qudus ke MUI untuk menyampaikan kajian itu. Jadi clear semua ya. Jadi demikianlah para pemirsa sekalian, bincang-bincang kita dengan Buya Dr. Haji Arso SAG SHMA, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara di Medan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang kita bincang-bincangkan ini, Buya, bisa menjadi inspirasi, amin, terutama bagi pemirsa sekalian, untuk ya jangan lagi ragu-ragu untuk memasuki dunia tarikat, karena memang Islam itu harus dibangun supaya kafah, harus dibangun dengan 4 unsur sekaligus, syariat, tarikat, hakikat, dan ma'rifat, agar menjadi muslim yang kafah, sempurna lah Islamnya, lahir dan batin. Demikian, kurang mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.